Shalom, saudara, tahukah kita bahwa pembawaan karakter asli kita manusia menyebabkan kita melanggar dan melawan Allah karena ianya dosa. Setiap hari kita sedang berlawan dengan pembawaan karakter dosa kita manusia. Salah satunya mulut kita. Saudara, sebenarnya tubuh kita dan setiap bagian tubuh kita ini adalah untuk memuliakan Allah yang sudah menciptakan kita. Baik itu mata, hidung, mulut, telinga, tangan, dan kaki. Roma 6 ayat 13 katakan, janganlah persembahkan bagian-bagian tubuhmu kepada dosa sebagai alat-alat kedurjanaan. Sebaliknya, persembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah dibawa daripada kematian kepada kehidupan. Dan persembahkan bagian-bagian tubuhmu kepadanya sebagai alat-alat perbenaran. Amsal 16 ayat 28, orang yang suka memutarbalikkan sesuatu menimbulkan pertengkaran, dan pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Inti dalam gosip adalah amarah, kebencian, kedengkian, peremehan atau tidak peduli, menghakimi, mengubah kebaikan menjadi kejahatan, penghinaan, meleter, fitnah, perkelahian, dan penting akan diri. Gosip memang mudah diwajarkan, terutama apabila hati kita sudah disakiti atau telah dicederakan. Saudara, ketahuilah mereka yang bergosip kepada kita akan bergosip tentang kita juga. Demikian kita juga seperti itu secara sadar ataupun tidak sadar. Kenapa orang suka menggosip? Karena keangkuhan dan merasa diri penting dan menganggap dirinya bijak menurut pendapat sendiri, sehingga dengan angkuh mempercayai pikirannya sendiri. Saudara, Allah benar-benar memberi perhatian terhadap perkataan kita dalam penyampaian kita sepanjang masa. Marilah kita lihat firman Allah untuk mempelajari bagaimana menggunakan perkataan kita. Dalam Amsal 26 ayat 20 sehingga 22, karena kayu habis, padamlah api, dan jika tidak ada pemfitnah, redalah pertengkaran. Sebagaimana arang untuk bara dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar mengapi-apikan pertikaian. Kata-kata pemfitnah seperti makanan lazat, semuanya turun jauh ke dalam lubuk hati orang. Saudara, hati-hati dengan mulut kita supaya tidak menjadi pemfitnah kepada orang yang mendengar. Karena fitnah itu seperti perkara yang sedap diperkatakan, tetapi mematikan hati bagi orang yang mendengar, termasuk kita sendiri yang mendengarnya. Bagaimana mengenal kata-kata orang yang baik? Pertama, Matius 12 ayat 35 hingga 36. Orang yang baik membuahkan hal-hal yang baik daripada hazanah simpanannya, karena hatinya penuh kebaikan. Orang yang jahat membuahkan hal-hal jahat, karena hatinya penuh kejahatan. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap katanya yang tidak sewajarnya dituturkan. Yang kedua, Matius 7 ayat 16 hingga 20, kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari rimbunan berduri? Atau pernahkah buah ara dipetik dari semak berduri? Pokok yang subur menghasilkan buah yang baik, manakala pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang tidak baik. Pokok yang subur tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pokok yang tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Cara menghindar dari bergosip adalah 2 Timotius 2 ayat 16. Jauhi percakapan yang bercorak duniawi dan sia-sia, karena ini akan menambah kemungkaran. Mazmur 141 ayat 3. Jagalah ya Tuhan mulutku, awasilah pintu bibirku. Amsal 12:18. Ada orang yang kata-katanya terburu-buru laksana tikaman pedang, tetapi lidah orang bijaksana membawa penyembuhan. Efesus 4 ayat 29. Janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu, tetapi lafazkanlah teguran yang baik, yang membina mengikut keperluannya, supaya membawa berkat kepada yang mendengar.
Maka itu saudara yang saya kasihi, saya mengajak kita mulai sekarang hindari karakter manusia kita yang salah ini dengan cara jauhi percakapan yang bercorak duniawi. Minta Tuhan menolong kita untuk mengawasi bibir kita daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati orang. Jangan terburu-buru melepaskan kata. Tenang dahulu. Jika ingin menegur, beri teguran yang membina dan sesuai keperluan pendengar supaya menjadi berkat bagi pendengar. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati.